wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1, pembelajaran 3. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kemudian yang kedua akan membahas tentang mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks tentang siap menghadapi musim hujan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. Sumber belajarnya yaitu dari buku tematik kelas 4 halaman 34 sampai 45 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Indonesia yang kaya akan keragaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan. Indonesia juga memiliki musik tradisional yang beragam. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Nah, sekarang silakan kalian simak dan perhatikan beberapa alat musik berikut ini. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Materi kali ini masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang energi bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Semakin kuat benda bergetar, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin lemah benda bergetar, maka semakin lemah bunyi yang dihasilkan. Jadi, dengan demikian, bunyi adalah gelombang longitudinal hasil dari suatu getaran yang dapat merangsang indera pendengaran. Bunyi disebut sebagai gelombang longitudinal karena arah perambatan bunyi sejajar dengan arah getarnya. Sumber bunyi tentu saja sangat banyak dan bermacam-macam. Contohnya, alat musik, pita suara, dan gerakan-gerakan benda lain yang dapat menghasilkan getaran sehingga menimbulkan bunyi. Sifat-sifat bunyi. Energi bunyi mempunyai sifat dapat berpindah ke tempat lain dengan cara merambat melalui media tertentu. Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa.
Hal ini dikarenakan ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Nomor 1, perambatan bunyi melalui benda padat. Perhatikan gambar berikut. Contohnya dapat kita lihat pada dua orang anak yang sedang melakukan percobaan. Salah satu anak memegang kaleng bekas dan satu anak lagi sama memegang kaleng bekas. Mereka sedang melakukan percobaan dua buah kaleng yang disambungkan melalui benang kasur. Suara tersebut merambat melalui benang kasur. Benang kasur itu termasuk benda padat. Contoh lainnya, coba kalian tempelkan telinga pada tiang atau tembok. Mintalah temanmu mengetuk tiang atau tembok tersebut. Kamu akan mendengar bunyi ketukan temanmu. Hal ini karena bunyi merambat melalui benda padat. Yang kedua, perambatan bunyi melalui benda cair. Perhatikan gambar. Selain merambat melalui benda padat, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Contohnya dapat kita lihat pada gambar ya. Di sini ada seorang anak yang sedang melakukan percobaan. Jika kamu memukul kaleng di dalam air, maka kamu akan mendengar bunyi kaleng tersebut. Karena bunyi kaleng tersebut merambat melalui air. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair itu dapat dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari dan menolong kecelakaan yang terjadi di tengah lautan. Adanya sifat itu, komunikasi antara orang yang ada di atas kapal dan penyelam dapat dilakukan sehingga pencarian korban dapat berjalan lancar. Kemudian yang ketiga, perambatan bunyi melalui benda gas atau udara. Salah satu benda gas adalah udara. Contohnya sudah ada pada gambar ini. Terlihat ada dua orang anak yang sedang melakukan percobaan. Salah satu anak memegang kaleng bekas dan anak yang satunya lagi memegang selang. Anak yang memegang selang itu sedang berbicara kepada temannya melalui selang tersebut. Apakah yang terjadi? Ya, anak yang memegang kaleng dapat mendengar apa yang dibicarakan oleh temannya. Hal tersebut bisa terjadi bunyi merambat melalui udara. Suara yang dikeluarkan oleh anak tersebut merambat melalui celah-celah yang dipegang. Contoh lainnya, jika turun hujan, biasanya disertai dengan petir dan kemudian terdengar suara guntur. Suara guntur ini terdengar karena adanya udara. Suara guntur merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Contoh lainnya juga, misalnya bunyi trompet, seruling, lonceng, tepuk tangan, dan lain-lain. Selanjutnya, yuk kita melakukan percobaan. Karena pembelajaran daring dan tidak bisa berkelompok, maka kalian melakukan salah satu percobaan saja ya, yaitu percobaan perambatan bunyi melalui benda padat. Kamu bisa mempraktekannya dengan saudara atau keluarga di rumah. Coba kalian buatlah alat yang seperti pada gambar.
Tujuannya yaitu mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan, yang pertama gelas plastik 4 buah. Kemudian yang kedua benang kasur, yang ketiga paku. Langkah-langkah kerja. 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Kemudian 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. Kemudian yang kelima, silakan berbicaralah dengan temanmu atau saudara melalui telepon gelas plastik. Kemudian, lepaskan benang dari gelas plastik. Bicaralah dengan saudaramu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Nah, dengarkan dan catat di buku tugas apa yang ia sampaikan dan catat pula apa perbedaannya. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas pada suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks pada kalimat penjelas. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, lakukanlah hal-hal berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Contoh untuk menentukan paragraf pertama. Gagasan pokoknya yang mana? Yaitu kalimat pertama. Musim hujan hampir tiba. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu kalimat selanjutnya. Warga desa berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Kalimat-kalimat selanjutnya pada paragraf pertama merupakan gagasan pendukung. Pada teks siap menghadapi musim hujan terdapat 3 paragraf. Silakan kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut, paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah,
Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga kalian dapat mengerti apa yang telah Ibu jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.